Halo Big Bangers, jumpa lagi dengan saya di acara Big Bang Show. Ini adalah ajang anak-anak muda kreatif menjalankan bisnis kreatif mereka dan berdampak sosial. Kali ini saya masih di Ubud Royal Weekend. Kali ini bersama dengan sejumlah penonton peserta dari Ubud Royal Weekend. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tapi nanti saya akan sebutkan siapa dia. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan undang rekan mentor saya, Yoris Sebastian. Yoris, terima kasih, ketemu lagi. Masih di acara yang sama, Ubud Royal Weekend, Big Bang Show Special. Dan seperti biasa, ada kejutan, tamu istimewa kita di Ubud, di Bali. Siapa gerangan? Menteri Koperasi dan UKM. Saya langsung panggil Pak Puspa Yoga. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga. Pak Puspa Yoga, ini kedua kalinya ya saya mengapresiasi Anda sudah bersedia hadir di Big Bang Show. Saya dengar Anda merasa acara ini bermanfaat. Ya. Pertama, pertanyaan apa betul itu? Betul. Jangan ada dusta di antara kita. Nggak ada. Oh, nggak ada. Pak Aninonya nggak boleh main dusta. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pariwisata dalam konteks bagaimana UKM berperan mendukung industri pariwisata. Ya, kita tidak bicara daerah Bali saja, tapi kita bicara dalam skop Indonesia. Nah, boleh sedikit Anda melihat perspektif UKM, peran apa yang dimainkan UKM di dalam mendukung industri pariwisata Indonesia? Saya ingin mengatakan bahwa yang namanya pariwisata dengan UKM inilah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pariwisata juga butuh UKM itu sendiri. Gitu. Jadi kita harapkan pariwisata yang dibangun oleh Pak Menteri Pariwisata ini sekarang masih urusan akses ya, misalnya harus bangun lapangan udaranya, bangun jalannya, ini dibangun dulu. Akses untuk menuju daerah-daerah wisata itu. Tapi ketika kita bicara 10 Bali baru itu, memang harus belajarnya di Bali dong, karena temanya itu 10 Bali baru. Nah, ketika kita bicara Bali, karena ini di Ubud sekarang, nah saya ingin bicara bahwa pariwisata di Bali ini itu tidak bangun instan. Nah, potensi yang ada dalam konteks pengembangan pariwisata tadi ya, tadi Anda kan mulai dari Bali. Betul. Ya, potensi yang Anda lihat untuk para UKM ini apa? Begini, ketika kita tadi bicara bahwa pariwisata berkembang, otomatis UKM itu berkembang. Saya udah keliling di mana daerah pariwisata, di sana UKM-nya masih berkembang, misalnya Jogja, Bandung, Bali apalagi gitu lah. Itu otomatis gitu ya? Pasti dia berkembang. Nah, mungkin Yoris mau tanya dulu sebelum kita masuk ke pendanaan. Ya, setuju sekali tadi bahwa perlu proses, perlu waktu yang cukup panjang sehingga Bali bisa dikenal secara dunia. Dan senang sekali bahwa sekarang pemerintah kita juga mulai kreatif membuka kota-kota baru. Dan jadi tadinya nggak kreatif gitu maksudnya? Semakin kreatif. Iya. Mentang-mentang depan menteri langsung muji-muji. Tapi nggak, justru saya mau bilang bahwa walaupun waktunya lama, hanya sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan berbagai terobosan-terobosan yang bisa dilakukan, saya cukup yakin bila kota-kota yang dipilih itu tepat dan digarap dengan tepat dan bukan hanya infrastruktur, tapi juga apa ya istilahnya, orang-orang di dalamnya, kayak misalnya kita ambil contoh Danau Toba gitu kan, itu indah sekali, tapi memang saat ini infrastruktur untuk menuju ke sananya belum. Nah, katakan pemerintah sudah memperbaiki infrastruktur itu, tapi bagaimana sehingga kontennya, karena kalau kita belajar dari Bali memang by nature kontennya itu sudah banyak sekali. Tersedia. Ya, berbeda nanti pada saat kita datang ke Danau Toba, danaunya indah sekali, tapi konten-konten lainnya ini mungkin sembari harus dipersiapkan. Jangan sampai nanti pada saat kota pariwisata itu sudah
baru tapi isinya dari luar. dari luar. Jadi memang kesiapan masyarakat lokal sendiri memang harus dipersiapkan ya. Infrastruktur punya uang bisa dibuat. Hitungan tahun selesai. Hotel bisa dibangun kalau memang ada investor. Nah, bagaimana dengan sektor permodalan? Begini, kalau urusan UKM, Iya. urusan UKM itu adalah masalah yang paling prinsip adalah masalah modal yang berkaitan dengan agunan. Dia sangat perlu modal, yes, ya. Tetapi dia tidak punya agunan untuk mendapatkan permodalan di bank itu. Dari Karena bank. selama ini pinjam uang harus ada agunan, harus ada jaminan. Itu regulasinya ya. Ini kendala yang mereka alami. Bagaimana supaya masyarakat atau mereka baru memulai tidak punya agunan, tapi apa syaratnya sehingga mereka bisa dapat sampai 25 juta itu? Gampang, contoh. Saya kan turun di seluruh Indonesia. Yang saya turun bukan nyari pimpinan direktur banknya ya, bank pelaksananya. Saya cari kepala terasnya. Teras itu ada di pasar-pasar, Pak. Di masing pasar ada teras BRI, contoh BRI. Iya. Saya turun di sana. Saya lihat, saya tanya pedagang. Dapat kur? Dapat. Persyaratannya mudah, Pak. Diminta jaminan? Tidak. Persyaratan apa? KTP, usaha saya di sini. Kalau di pasar, tinggal rekomendasi kepala pasar bahwa si A ini memang betul-betul pedagang di sana. Keluar kurnya. 25 juta tanpa agunan. Semudah itu. Semudah itu. Dan sekarang kita menyiapkan 100 sampai 120 triliun. Nggak main-main loh nih. 100 sampai Ini 100. uang beneran semua ini. Memang uang palsu apa? 100. Sampai 120 triliun. Jadi ini ada harapan buat anak-anak muda tadi yang angkat tangan tadi. Kan kita bicara mengenai susahnya mendapatkan permodalan ya. Nah, ini ada celah ini. Ya. Itu masih ada uangnya enggak ya? Masih banyak. Oh, masih banyak. Masih banyak. Masih Orang banyak. seperti saya boleh pinjam nggak? Apa? Kayak saya gini Ya boleh. apalagi minjem, tanya dulu. Oh, jadi harus jelas dulu ya. Harus Bisnisnya jelas. nggak bisa minta sembarangan begitu ya. Untuk beli mobil nggak bisa. Oh iya, Untuk nyicil sepeda motor nggak bisa. Harus yang produktif. yang produktif. Yang produktif. Baik. Sebelum Anda sampaikan harapan Anda ya bagi teman-teman di sini yang hadir, karena banyak juga yang bergerak di bidang usaha kecil menengah. Ada juga yang masuk di industri pariwisata. Nanti Anda sampaikan harapan Anda. Tapi saya hendak memperkenalkan dulu. Ada beberapa orang inspiratif di sini, ya, yang hadir juga. Saya mohon untuk berdiri. Anak Agung Oke Anggri Mawati, pembina Sanggar Tari sejak 1984. Sudah 15 tahun mengajar tari. Ya, luar biasa. Tetap berdiri aja. Kemudian ada Kadek Kumala Dewi, pemilik homestay Sania House Bungalow. Ratusan homestay yang sudah dimiliki ya. Luar biasa. Kemudian ada Anak Agung Oke Sinar, usaha dari 1980-an. Sekarang sudah punya 3 cabang. Silakan berdiri. Iya, kebanggaan. 4. Oh iya. Oh ini Ibu Oka itu. Wah, saya nggak enak hati sering ke situ. Ibu tetap berdiri ya. Baik, dan yang terakhir adalah Putih Subadi, Kilan Adat, pemimpin di desa yang berhubungan dengan adat tradisi. Ini yang Anda bilang ya, untuk mempertahankan adat. Ya, Ibu Oka boleh berdiri lagi, Ibu Oka? Iya. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk orang-orang hebat ini. Terima kasih. Sekarang silakan duduk. Luar biasa. Nah, sekarang Pak Puspa Yoga. Ya. Ini harapan kebetulan Anda sampaikan di depan teman-teman yang ada di Ubud. Tapi ini pesan harusnya sampai juga ke seluruh anak muda atau siapapun lah UKM di Indonesia. Apa pesan Anda atau harapan Anda? Kita harus sebanyak-banyaknya membuat para generasi muda kita, anak muda kita terjun untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena semangat entrepreneur di seluruh Indonesia ini sangat luar biasa. Apalagi urusan
modal sekarang sudah sangat dimudahkan oleh pemerintah. Dan tentunya ini memang harus semua kita bergandeng bersinergi untuk membangun bagaimana wirausaha kita itu bisa mencapai 2% tersebut. Baik, Gitu. terima kasih Sama-sama. Pak Puspayoga. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Menteri kita. Terima kasih sudah hadir di acara Big Bang Show di Ubud ini. Sampai jumpa, sukses selalu. Jangan lupa kurnya ya. Baik. Iya. Siap. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Puspayoga. Silakan. Ya, Iya, Pak Puspayoga ini langsung mau terbang. ke Jakarta. Pakai pesawat maksud saya. Iya, ke Jakarta. Tadi sebenarnya sudah mau terbang sebentar, tapi kita tahan ya. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus. Terima kasih dan selamat jalan. Ya, itu tadi pandangan, pendapat, dan harapan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pak Puspayoga. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bahwa permodalan itu memang persoalan, tapi masih banyak terobosan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan modal untuk berbisnis. Big Bangers, kita akan lanjutkan dengan cerita-cerita inspirasi lainnya. Tapi sebelum itu kita break. Do more, do good, Big Bang.